Shalom, jemaat yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Selamat datang di ibadah Minggu Paskah keempat, tanggal 3 Mei 2020, Gereja Kristen Jawa Sukoharjo. Sebelum kita kembali bersujud di altarnya, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh cukup, jemaat kami undang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita menyanyikan sebuah pujian dari PKJ 14 yang berjudul Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tema ibadah hari ini adalah berbuat tak sekedar bertobat. Dan setelah kita merenungkan tema ini, diharapkan kita dapat menjadi saksi yang melakukan aksi nyata dalam merespon kasih Allah. Mari kita memuliakan Tuhan dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274 bait 1 dan 3. Pakailah waktu anugerah Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali diingatkan bahwa kehidupan kita masih penuh dengan dosa-dosa. Hukum kasih dari Tuhan diambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28 yang beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki agar hidup kita berjalan dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun kita sering tersesat, manakala kebencian terhadap sesama berkecamuk, keserakahan menguasai hidup, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa menguasai hidup ini. Marilah kita rendah hati, memeriksa diri dalam keheningan secara pribadi, serta berdoa memohon pengampunan dari Allah. Saat hening pribadi dipersilakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara semua bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan memandang dan memperhatikan kami. Tunjukkanlah kerelaan hatimu dengan memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan bagi saudara yang membuka hati bagi Dia, bagi Tuhan, sehingga terimalah berita pengampunan dari Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25 yang beginilah firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Damai sejahtera Allah beserta. Mari kita bersama-sama sanggupi dengan pujian kesanggupan dari pelengkap Kidung Jemaat 41 bait 1 dan 3, Ku datang kepadamu.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Bapa kami Sang Pemberi hidup, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami datang dan kami bersyukur atas segala pemberian Tuhan yang telah terjadi dalam hidup kami. Salah satunya adalah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti akan firman, terlebih juga kami dimampukan untuk dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman, mampukanlah kiranya pada saat ini hanya Tuhan yang akan berfirman melalui hamba Tuhan yang terbatas ini. Berkaryalah ya Tuhan dalam hidup kami, dan kami serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita saat ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 yang beginilah firman Tuhan. Maka mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47, dengan tema perenungan kita pada saat ini adalah berbuat tak sekedar bertobat. Berbuat tak sekedar bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saya membawa tomat. Ini namanya buah atau sayur. Monggo panjenengan yang akan menanggapi. Tomat, ketika Bapak Ibu melihat tomat, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu Saudara semua? Apakah ini hanya sebatas untuk sambal tomat, atau mungkin untuk wedang tomat, atau mungkin untuk dimakan langsung? Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencoba merenungkan ini, ternyata tomat ini bisa diberi sebuah arti. Tomat ternyata merupakan kependekan atau singkatan dari sebuah hal yang saya kira penting di dalam kehidupan kita, yaitu tobat terus kumat. Tobat terus kumat. Tomat, kepanjangannya tobat terus kumat.
di mana itu memiliki arti atau menunjukkan orang-orang yang menyatakan bertobat di dalam dirinya, tapi kemudian melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan yang sama di dalam kehidupannya. Katanya sudah tobat, katanya sudah ingin melakukan hal yang lebih baik, tapi ternyata berbeda, melakukan hal yang sama. Itulah yang juga ternyata bertobat itu hanya disampaikan di dalam mulutnya saja dan tidak dihidupi di dalam kehidupannya, dan tidak ditunjukkan atau diwujudkan di dalam perbuatannya yang menunjukkan bahwa dia itu telah bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita saat ini yaitu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 merupakan jawaban Petrus atas respon para pendengar yang telah mendengar khotbahnya, yaitu kita bisa lihat di dalam ayat 14 sampai ayat 40. Di mana di dalam ayat 37 ada yang menanyakan, lalu apakah yang harus kami lakukan? Sehingga sangatlah wajar apabila kemudian dikisahkan bahwa mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Petrus. Tentang apa? Tentang bertobat dan dibaptis di dalam ayatnya yang ke-38. Jadi jika dipahami seperti penjelasan tersebut, ternyata ayat 42 sampai 47 berfungsi menerangkan atau memberikan sebuah penjelasan tentang apa yang harus diperbuat oleh orang-orang yang baru saja bertobat tersebut, atau orang-orang yang baru saja menjadi Kristen. Karena memang sebuah pertobatan massal saja tidak cukup. Sebuah kerohanian yang sudah dibangun harus dibarengi dengan sebuah pemeliharaan. Di dalam Perjanjian Baru, kata tobat di dalam bahasa Yunani yaitu metanoia, yang ternyata memiliki arti bertobat, menyesal, dan memperbaiki kesalahan. Di mana arti utama dari kata Yunani ini adalah sebuah perubahan hati, yaitu pertobatan nyata yang berubah pikiran, sikap, pandangannya yang sama sekali berubah, berputar balik. Jadi kalau saya misal hadap kiri, kemudian saya berputar balik menghadap ke kanan, jadi putar balik. Demikian pula tentang kata pertobatan, yaitu epistrefo, yaitu yang memiliki arti kembali atau berpaling. Kembali atau berpaling. Jadi di sini sebenarnya kita bisa pahami secara sederhana. Orang yang bertobat atau orang yang metanoia, bertobat, itu ternyata melakukan sebuah tindakan, harus melakukan sebuah tindakan. Tidak hanya dia kemudian, kalau tadi saya gambarkan saya hadap kiri, dia hanya mengatakan saya bertobat, sudah, itu belum nyata. Tapi orang yang dikatakan bertobat ketika dia hadap kiri, saya bertobat, kemudian dia melakukan sebuah tindakan untuk berbalik hadap kanan, itu baru yang namanya bertobat. Apa artinya? Ketika menghadap kiri, jalan kita ke sana itu adalah jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang mungkin merugikan orang lain. Tapi kemudian kita menyatakan pertobatan dengan kita melakukan tindakan untuk membalikkan badan kita pada jalan yang benar. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Di dalam bacaan kita, Petrus berbicara tentang karya Roh Kudus atas umat Tuhan yang bertobat, yaitu tentang apa? Sebuah gaya hidup yang berbeda, gaya hidup yang baru, yang tidak sama dengan kehidupan yang lama. Gaya hidup apa yang dikatakan ataupun yang ditekankan oleh Petrus dalam hal ini? Di dalam ayat 42 kita bisa melihat tentang bertekun. Kalau bertekun berarti itu dilakukan secara berulang-ulang.
secara terus-menerus. Karena memang di dalam ayat 42 ataupun ayat 43 misalnya, di situ mereka para rasul melakukan berulang-ulang. Misalnya ayat 42 dikatakan selalu berkumpul. Yang kemudian ayat 43 juga mengatakan mengadakan banyak mujizat. Banyak hal berulang-ulang dan terus-menerus. Jadi bertekun dalam hal ini atau bertobat dalam hal ini itu dilakukan secara terus-menerus. Yang kemudian di dalam bahasa Yunaninya, di dalam teks Yunaninya, kata bertekun di dalam ayat 42 memayungi 4 kata benda. Yang pertama adalah pengajaran, yang kedua adalah persekutuan, yang ketiga pemecahan roti, dan yang keempat adalah doa. Coba kita lihat bersama-sama. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran para rasul. Menurut Bapak Ibu dan Saudara, kira-kira apa artinya firman Tuhan bagi kita semua? Kira-kira artinya apa? Yang disebut dengan firman Allah itu artinya apa? Ternyata bagi para rasul di dalam bacaan kita, secara khusus di dalam ayat 42 bagian A, pengajaran para rasul atau sebuah pengajaran akan kitab suci ternyata menjadi sebuah pondasi yang utama di dalam kehidupan rohani mereka. Secara struktur saja kita sudah melihat itu disebutkan pertama kali. Karena memang dengan melalui pengajaran Alkitab, orang-orang akan semakin diperkokoh imannya, akan semakin mengenal Allah dengan benar. Walaupun kita tahu di dalam bacaan kita, para petobat baru ini adalah orang-orang Yahudi yang dituliskan dalam pasal 2 ayat 41. Yang kita tahu mereka juga tahu tentang Alkitab, walaupun Alkitab dalam perjanjian lama. Alkitab dalam perjanjian lama. Tapi ternyata itu tidak kemudian menunjukkan atau membuat mereka mandiri secara rohani, dan akhirnya membutuhkan tuntunan dari para rasul untuk semakin menjelaskan ataupun menyampaikan pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Karena memang para rasul itu adalah para penerus ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka menyampaikan itu agar para petobat baru ini semakin kokoh imannya. Zaman sekarang kita sudah menerima ajaran Tuhan Yesus Kristus melalui para rasul ini, melalui kitab suci. Tapi sudahkah kita fokus pada pengajarannya? Karena memang seharusnya di dalam khotbah-khotbah ibadah paling tidak harus ada khotbah ekspositori, yaitu khotbah yang benar-benar mengekspos kitab suci, benar-benar khotbah yang memang mengekspos bacaan yang ada, tidak hanya dibaca nyomot ayat, jur lucu-lucuan, rampung. Karena itu yang sering terjadi. Tapi khotbah yang benar-benar mengekspos kitab suci, apa yang ingin disampaikan melalui perkataan Tuhan, apa yang ingin disampaikan melalui pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus Kristus, baik itu melalui para rasul. Lalu sudahkah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita mewujud nyatakan pertobatan kita, sudahkah kita bertekun dalam firman Tuhan? Firman Tuhan yang memang berpusat pada firman itu sendiri. Hal yang kedua, bertekun di dalam persekutuan. Bertekun di dalam persekutuan. Saya kira Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan tidak asing dengan kata persekutuan. Misal persekutuan doa. Kita pernah melaksanakannya, persekutuan doa. Di mana itu berkumpul di tempat yang sama pada waktu yang sama.
Tapi ternyata ketika kita memahami persekutuan itu hanya sebatas persekutuan doa, ternyata itu hanya menjadi sebuah pengertian yang sangat sempit. Karena ketika kita memahami persekutuan doa itu yang tadi saya sampaikan, berkumpul bersama di waktu yang sama, di tempat yang sama, ternyata mereka berpisah. Hanya mementingkan dirinya sendiri, namun tanpa terwujudnya persekutuan dan kebersamaan yang sejati. Kata koinonia yang di dalam Alkitab memiliki arti persekutuan, ternyata memiliki arti atau makna yang cukup luas. Kata koinonia ini merujuk pada bantuan untuk orang lain, keintiman yang khusus dengan Allah atau saudara seiman, dan kebersamaan dalam tugas yang berbeda. Demikian pula koinonia juga memiliki arti sebuah asosiasi, sebuah keintiman, kemitraan, dan juga tentang berbagi. Jadi kita pada saat ini memang diharapkan untuk dapat apa? Untuk dapat menjalin kemitraan dengan Tuhan, menjalin relasi dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Tapi juga kita diminta untuk membangun persekutuan dengan sesama kita yang ada di samping kanan kita, samping kanan kiri kita saat ini. Karena jika kita melihat di dalam konteks ibadah, memang persekutuan itu diwujudkan melalui sebuah kebersamaan dan kesatuan di dalam ibadah rutin, misal ibadah hari Minggu, atau mungkin di dalam kita bersekutu melakukan persekutuan doa di wilayah atau pepantan masing-masing. Tapi dalam konteks lain, kata koinonia yang berarti persekutuan ternyata bisa mencakup pemberian dorongan atau motivasi, nasihat, penguatan, pengajaran dan teguran, ataupun juga menggunakan karunia rohani untuk kepentingan bersama. Dan juga tentu tentang pemberian bantuan materi juga termasuk dalam koinonia yang tertulis dalam ayat 44 sampai 45. Tapi sayang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan semacam ini, yaitu persekutuan yang memang mengacu pada persekutuan yang sejati, yang benar-benar memberi dorongan satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain, tidak akan terjadi kalau kita, masing-masing dari kita masih enggan atau belum mengambil komitmen untuk berjemaat atau bergereja di gereja lokal tertentu. Mungkin ada orang-orang yang dalam hal ini berkeliling, alasannya ingin mencari makanan yang sehat, khotbah yang berbobot, yang lucu, yang menghibur. Tapi itu malah menunjukkan ke orang tersebut enggan untuk bersekutu dengan sesamanya di sini, bersekutu dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Itulah yang menunjukkan bahwa orang-orang yang demikian, atau bahkan kita yang masih demikian, belum memaknai persekutuan itu dalam arti yang sesungguhnya, yaitu bersama-sama dalam waktu dan tempat yang sama, mungkin dalam sebuah fokus yang sama dan dalam pengertian yang sama. Percuma kalau kita waktu dan tempatnya sama tapi kita pikirannya sendiri-sendiri, kita tidak saling memperhatikan, kita tidak saling mendorong. Persekutuan inilah yang diharapkan terjadi di dalam diri atau di dalam kehidupan bersama kita di dunia ini. Sudahkah kita setia di dalam persekutuan kita? Dan juga di dalamnya kita diminta untuk apa? Untuk dapat saling memperhatikan dan saling mendorong dalam hal yang baik. Hal yang tiga, bertekun dalam hal pemecahan roti, dalam ayat 42 bagian C. Kalau kita ingat khotbah minggu lalu, tanggal 26 April yang lalu, di sana juga ada istilah pemecahan roti. Karena memang di dalam Alkitab istilah pemecahan roti ini hanya disebutkan 2 kali, di dalam Lukas 24 ayat 35 dan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42.
Pemecahan roti ini tentu kita bisa memahami atau kita maknai secara rohani, mereka orang-orang pada waktu itu melakukan perintah Kristus atau membuktikan ketaatan mereka pada perintah Kristus. Mungkin yang tersurat di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Dan ini berbeda dengan perjamuan kudus. Kalau perjamuan kudus itu kan di dalam gereja modern dilakukan tidak terlalu sering atau kemudian dilakukan secara formal. Pemecahan roti di dalam kehidupan gereja mula-mula itu cenderung dilakukan dengan lebih alamiah dan lebih sering. Karena apa? Karena itu dilakukan di rumah-rumah. Dan dilakukan karena memang makanan mereka, makanan pokok mereka, orang Yahudi pada waktu itu atau orang-orang di zaman Alkitab, makanan pokok mereka adalah roti. Namun pesannya yang menjadi nilai bagi kita saat ini adalah, sudahkah kita setia dalam perintah Tuhan? Bertekun yang keempat, yang terakhir di dalam ayat 42 bagian D, yaitu tentang doa. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua sudah berdoa hari ini. Karena ada yang mengatakan doa itu adalah nafas kehidupan bagi setiap orang percaya. Di dalam bacaan kita dalam ayat ini, doa yang dituliskan di sini bermakna dalam bentuk jamak. Jadi doa, berbagai doa, tidak hanya satu doa atau satu kali berdoa. Karena memang di dalam ibadah Yahudi mereka mungkin menaikkan doa-doa yang berbagai macam di dalam kebudayaan sana. Tapi yang perlu kita ambil di sini adalah ketaatan mereka atau bagaimana mereka mengandalkan Tuhan, ya toh, mengandalkan Tuhan dengan mereka mohon kepada Tuhan melalui doa-doa mereka, meyakini dan percaya bahwa melalui doa Tuhan akan mendengar setiap ungkapan hati manusia. Salah satu contohnya adalah ketika para rasul hendak memilih pengganti Yudas Iskariot di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 24 sampai 25. Jadi memang para rasul dalam hal ini mendedikasikan hidupnya, mendedikasikan waktu dan perhatian mereka secara khusus untuk pengajaran firman dan doa. Sudah tekun belum? Kalau tadi berdoa sudah. Tapi sudah tekunkah kita di dalam doa-doa kita? Itu 4 hal tentang bertekun. Wujud nyata dari yang namanya bertobat. Ternyata selain itu juga dituliskan tentang wujud nyata yang menyatakan orang itu bertobat. Apa? Sikap kagum kepada Allah yang Maha Kuasa, sikap kagum kepada Allah yang telah melakukan mujizat-mujizat di dalam kehidupan manusia. Dituliskan di situ di dalam ayat yang ke-43. Maka ketakutanlah mereka semua. Jika melihat dari bahasa aslinya, kata ketakutan ini mencakup arti takut dan hormat, tapi ternyata juga merujuk pada sebuah kekaguman, gumun, kagum kepada apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Dulu saya pernah menyampaikan, kita manusia itu sering ingin membuat Tuhan kagum dengan apa yang kita lakukan, tapi kita tidak kagum dengan apa yang Tuhan lakukan. Lalu berikutnya, di dalam wujud nyata perbuatan para petobat itu juga mereka memiliki sebuah kebersamaan secara material, secara khusus di dalam ayat 44 sampai 46. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan ibadah tentang saling memperhatikan itu juga ternyata menular di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam ayat 44 sampai 45, mereka menjual harta mereka untuk kepentingan bersama tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Hal yang membuktikan bahwa ketika mereka menjual harta mereka tanpa paksaan adalah bahwa mereka sebagian jemaat dikatakan dalam ayat 46 bagian B, mereka masih memiliki rumah
di rumah masing-masing secara bergiliran. Jadi mereka masih punya materi harta di dalam kehidupannya. Jadi tidak kemudian dipaksa untuk menjual semuanya, tapi dengan kerelaan hatinya. Kita mungkin bisa mengerti dengan memahami atau mencoba memahami konteks pada waktu itu. Pada waktu itu kan banyak orang yang datang dari luar kota untuk berziarah, yang menghadiri hari raya Pentakosta. Tentu ketika orang datang dari luar kota berkumpul di suatu tempat yang namanya penginapan, itu pasti akan laris sekali. Mau menginap di mana? Pasti akan laris sekali. Dan sulit mencari penginapan. Sulit mencari penginapan. Yang kedua, orang-orang yang pada saat itu datang berziarah yang kemudian menjadi petobat baru, bisa jadi mereka kemudian akan ditolak oleh keluarganya ketika mereka pulang ke daerahnya. Ditolak karena apa? Ditolak karena telah menjadi pengikut Kristus. Ditolak. Kondisi inilah yang dilihat. Kondisi sulit mencari penginapan dan ditolak. Itu adalah kondisi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kondisi orang-orang yang harus dibantu. Kondisi orang-orang yang harus diperhatikan, didorong, dimotivasi dan juga disemangati agar mereka tetap bertahan di dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang-orang pada waktu itu menunjukkan kemurahan hati, kemurahhatian mereka. Karena memang saudara-saudaranya membutuhkan pertolongan. Oh, tidak mendapatkan penginapan. Oh, ditolak oleh keluarganya, kehilangan pekerjaan. Makanya pada saat itu mereka menjual harta mereka untuk kepentingan bersama. Kemudian konteks yang kedua adalah mereka membagi makanan atau mereka berbagi makanan di dalam ayat 46. Berbagi makanan ini berbeda dengan tadi pemecahan roti dan perjamuan kudus, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena memang dalam hal ini berbagi makanan bersama ya memang mereka kondisinya makan bersama. Tidak diembel-embeli dengan nilai rohani, tidak diembel-embeli dengan sebuah nilai kemunafikan, tidak diembel-embeli dengan keluhan atau sungutan atau bahkan paksaan, tapi kesediaan mereka untuk bersama. Tidak peduli rasanya seperti apa, masakan yang dihidangkan seperti apa, tapi yang ditekankan di sini adalah tentang kebersamaan. Dan akhirnya apa yang terjadi di dalam komunitas Kristen yang baru itu akhirnya merebak keluar, dapat dilihat oleh orang lain di luar sana karena mereka telah memasuki gaya hidup yang baru. Karena di dalam ayat 42 sampai 46 tidak mungkin orang-orang tidak mengamati, loh kok saling tolong menolong padahal bukan keluarganya, loh kok saling berbagi. Mungkin kita pernah mendengar sebuah pepatah populer yang mengatakan tindakan terkadang lebih sering berbicara lebih keras daripada perkataan. Tapi kemudian dalam hal ini kita diingatkan kembali bagaimana kemahakuasaan Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena hanya Dia yang akan membuat orang-orang itu kembali kepada Tuhan atau bertobat atau percaya pada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Karena tanpa intervensi atau turut campur tangan Tuhan di dalam segala sesuatu itu pasti tidak akan terjadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kembali saya ingatkan, tobat terus kumat. Tobat terus kumat. Apakah kita demikian? Katanya kita sudah tobat. Katanya kita tidak ingin mengulang kesalahan-kesalahan yang lama dan memasuki kehidupan yang baru. Dan pertobatan itu saya kira di telinga kita sudah sangat sering kita dengar, atau bahkan dari mulut kita juga sering kita sampaikan. Karena dalam pemahaman iman Kristen kita memahami atau memaknai pertobatan sebagai respon atas tindakan kasih Allah kepada manusia. Apa yang kita lakukan? Ya mungkin kita melayani, hafal Alkitab, pandai berdebat tentang agama. Tapi itu sayangnya hanya nampak yang dari luar saja.
hanya yang sementara. Tapi Tuhan meminta atau menghendaki bukti pertobatan yang tulus dari dalam. Coba kita bedakan sekarang yang namanya pertobatan dan menghidupi pertobatan itu. Kalau kita memang menghidupi pertobatan itu, maka pertobatan itu akan kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari, dibiasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada mungkin orang yang mengakui bahwa dirinya telah melayani di gereja begitu lama. Oh, saya sudah melayani di gereja begitu lama, makanya gerejanya bisa seperti ini. Ya, itu mungkin karya nyata, tapi sayangnya hanya dari luar. Yang hanya apa? Yang hanya menginginkan dirinya dipuja, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah pertobatan yang demikian yang akan kita tunjukkan di dalam kehidupan kita? Sekali lagi saya sampaikan, pertobatan itu harus kita hidupi, bukan hanya di mulut saja, tapi kita menyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal kita hari ini belajar tentang pertobatan, bertekun tadi. Kemudian tentang bagaimana kita saling berbagi. Kemudian bagaimana kita itu mengagumi Allah di dalam perbuatan kita, dan bagaimana kita menjadi saksi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan bertobat kita memasuki kehidupan yang baru dan kita sudah meninggalkan kehidupan yang lama. Apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan hanya bertobat, tapi juga berbuat. Seperti tema ibadah kita saat ini, berbuat, tak hanya bertobat. Bagaimana wujud nyata atau karya kita di dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menghidupi pertobatan kita dan kita hasilkan buahnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali bersyukur kepada Tuhan dan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang maha besar dan maha baik, kembali pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan, yaitu mensyukuri segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kami. Kami datang kepada Tuhan memang karena kami ingin bersyukur, berterima kasih karena atas segala sesuatu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Sukacita, kesehatan, dan juga kemampuan di dalam kami menjalani hidup ini hanyalah Tuhan yang memang memberikannya. Maka akhirnya Tuhan yang akan mengajarkan kepada kami untuk tetap melihat bahwa apa yang kami terima, apa yang kami miliki adalah karena pemberian dari Tuhan saja. Saat ini ya Tuhan, perkenankanlah kami menaikkan doa-doa kami. Kami kembali menaikkan atau berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit ya Tuhan karena virus corona ini. Bolehlah Tuhan yang akan memberkati mereka, memberikan kesembuhan, memberikan kesabaran dan kekuatan, serta semakin meyakinkan bahwa pertolongan Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Dan juga kiranya Tuhan yang akan memberkati para medis, setiap orang yang terlibat di dalam proses penanggulangannya, sehingga apapun yang dilakukan tetaplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Para medis, para tenaga medis yang telah Tuhan pilih, Tuhan yang akan melindungi, menjauhkan dari kuasa-kuasa roh jahat. Demikian pula kami juga mendoakan gereja kami, GKJ Sukorejo, Tuhan yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada, baik dari yang masih anak-anak sampai dengan yang sudah lansia. Berkati mereka, tuntun di dalam aktivitasnya, walaupun mungkin aktivitasnya sekarang sedang dibatasi ya Tuhan, dari yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, segalanya dibatasi karena adanya virus corona ini. Tuhan yang akan semakin menguatkan iman kami, agar apa yang kami alami saat ini semakin menunjukkan kepada kami bahwa kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan saja.
Kami mohon Tuhan yang akan memampukan kami agar kami dapat bertahan di tengah-tengah badai ini, sehingga kami tidak semakin lupa atau semakin jauh dari Tuhan, akan tetapi kami semakin berserah dan bersandar kepada Tuhan Allah yang adalah pelindung dan juga pembawa penghiburan bagi kehidupan kami umat manusia. Begitu pula kami juga mensyukuri proses pembangunan gereja Curug Sewu yang saat ini sudah berjalan dan masih dalam proses penyelesaian. Berilah Tuhan juga yang akan memberkatinya sehingga proses penyelesaian gereja Pepatan Curug Sewu ini dapat terlaksana dengan baik. Tentu hanya karena Tuhan yang turut ambil bagian di dalamnya dan hanya karena Tuhan yang memang mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Ya Tuhan, perkenankanlah pada saat ini kami menaikkan doa-doa kami pribadi. Demikian ya Tuhan, doa ini kami serahkan kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang akan berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, kita memperbaharui dan menguatkan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan melalui Roma 12 ayat yang pertama yang demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita berbicara tentang mempersembahkan tubuh, mencakup angan dan pikir kita. Kita senantiasa mengangan-angankan, kita senantiasa berpikir positif, dan selalu memikirkan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan, yang kemudian menjelma menjadi tutur kata.
Setiap kata yang terucap biarlah senantiasa mendatangkan kesejukan, membangun, menghibur, dan menguatkan. Kemudian diaplikasikan ke dalam perbuatan dan laku hidup yang senantiasa rendah hati, melayani, dan penuh syukur kepada Tuhan. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengumpulan persembahan kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah, kita sertai pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 148, bait yang pertama dan yang keempat. Terima kasih ya Tuhanku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, dan marilah persembahan yang telah kita kumpulkan kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan karena Engkau senantiasa memberikan ruang dan waktu untuk kami belajar mensyukuri setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan kami, setiap berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima sepanjang hari. Izinkan Tuhan, kami mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Baik itu berbentuk persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan khusus yang keluar dari hati dan tangan kami yang penuh dengan dosa. Namun kami percaya Tuhan, Engkau akan berkenan untuk mengkuduskan dan memberkatinya, sehingga persembahan yang terkumpul ini boleh menjadi sarana untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan di tengah kehidupan kami. Tuhan, perkenankan kami juga mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Pakailah ya Tuhan senantiasa hidup kami sepenuhnya sebagai saluran berkat bagi saudara-saudara kami, bagi sesama kami, sehingga menjadikan nama-Mu semakin dipermuliakan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, izinkan kami menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk merawat, menyimpan, dan mengelola persembahan ini di dalam kuasa tangan kasih-Mu, sehingga apapun yang dilakukan atas persembahan ini boleh menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini, kembali memasuki kehidupan kami keseharian.
Pimpin kami Tuhan, di dalam kuasa tangan kasih-Mu. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan, kami panjatkan ke hadirat-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan yang demikian. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Kiranya Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.